Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan pelajaran fikih untuk kelas 3 ya. Sebelumnya kita membahas tentang apa-apa saja yang harus dihindari atau yang harus dijauhi oleh orang yang berihram. Sebelumnya kita bahas ada 7. Ada 7, yaitu seperti mencukur rambut, memotong kuku, memakai pakaian yang berjahit dan sebagainya. Nah, seandainya orang berihram itu melaksanakan apa yang dilarang, ya, apa konsekuensinya? Maka dia harus bayar fidyah. Di sini kita bahas fidyah itu atau dendanya. Sini dijelaskan di poin 283, wa amma fidyatul adza. Adapun pembayaran fidyah adza. Adza ini artinya karena penyakit ya, atau karena gangguan. Ya. Jadi kalau seorang mau ihram kemudian dia sakit, nggak bisa dia kalau tidak menutup kepala. Dia harus menutup kepala. Sementara menutup kepala tidak boleh. Apa harus dilakukan? Nah, ini yang harus dia bayar dari 3 hal ini. Toim, kita baca. Idza ghatta ra'sahu, jika dia tutup kepalanya, ghatta ra'sahu, au labisal mukhayyatah, atau dia memakai pakaian yang berjahit, au ghattatil mar'atu wajhaha, atau perempuan menutup mukanya, au labisat al-kufazain, au labisatil kufazain, atau dia memakai 2 sarung tangan, au isti'mal tib, atau dia memakai wewangian atau parfum. Fayukhayyaru baina, maka dia diberi pilihan antara 3 hal ini. Jadi kalau seseorang tidak bisa membiarkan kepalanya terbuka, mungkin karena sakit atau karena kepalanya luka dan sebagainya, atau mungkin karena dia nggak bisa memakai pakaian kecuali pakaian yang berjahit karena sakit kulit dan sebagainya, maka dia membayar fidyah di antara 3 ini. Yang pertama adalah siyami thalathati ayyam, berpuasa 3 hari. Yang kedua, au it'ami sittati masakin, atau memberi makan 6 orang miskin. Memberi makan 6 orang miskin. Au dzabhi syatin, atau menyembelih hewan kambing ya. Syah itu kambing. Ini diberi pilihan 3. Terus yang 284, wa idza qatala sayda khuyyira baina. Seandainya pelaku haji ini atau pelaku ihram atau orang yang berihram membunuh hewan buruan, idza qatala sayda, membunuh hewan buruan, khuyyira baina, maka dia diberi pilihan antara 3 hal. Yang pertama, dzabhi mithlihi, menyembelih hewan semisal dengannya. Kalau dia bunuh hewan kambing liar, contohnya kambing liar di hutan dia bunuh ketika berburu, maka dia juga harus sembelih kambing juga. In kana lahu mithlu minan na'am, seandainya dia memiliki semisal dengan dari hewan ternaknya. Ya, kalau dia ada punya keserupaan ya, kemiripan ya, atau sejenis lah. Itu yang pertama, kalau dia punya hewannya yang sama. Kalau yang kedua, wa baina taqwimil mithli bi mahallil itlafi, dan antara, jadi pilihan antara taqwimil mithli, memberi harga atau memperkirakan harga yang semisal dengan hewan buruan yang dirusak ya. Kalau dia merusak 1 ekor kijang gitu kan ya, atau 1 ekor kijang itu mungkin anak kijang lah atau gimana ya, harganya mungkin sama dengan seekor domba mungkin ya, anggaplah seperti itu. Maka dia kasih berapa kira-kira harga kijang itu. Kalau harganya 2 juta berarti dia harus bayar 2 juta. Fayashtari bihi tu'aman fayut'imuhu. Maka dia membeli dengan harga hewan yang dibunuh tadi ketika buru makanan. Kemudian dengan makanan itu dia memberi likulli miskinin muddu burrin. Setiap orang miskin 1 mud. 1 mud bur ini adalah kayak tepung, kayak beras dari kita. Gandum ya. Likulli miskinin muddu burrin. Au nisfi sa'in min ghairihi, atau setengah sa' dari selain gandum ya. Bur itu
gandum. Kalau gandum 1 mud, kalau selain gandum berarti setengah sok. Seperti itu. Yang ketiga, boleh dia memilih yang ketiga, au yasumu an it'ami kulli miskinin yauman, au yasumu an it'ami kulli miskinin yauman, atau dia berpuasa ya. Sebanyak apa dia puasanya? Sebanyak setiap memberi orang miskin 1 hari. Memberi makan orang miskin 1 hari. Untuk pahami lagi yang pertama tadi, yang kedua tadi. Yang kedua tadi, dia harus membeli makanan seharga hewan buruan yang dia bunuh. Kalau harganya itu 1 juta, maka dia beri orang miskin ya dengan nilai 1 juta. Baik. Namun 1 juta itu dapat untuk berapa orang fakir miskin? Ya, dapatnya untuk berapa orang miskin? Ya, kalau di situ terdapat 10 orang miskin contohnya, satu makan itu bisa 100.000 lah ya, atau dikira-kira saja. Ya berarti dia 1 juta bagi 100.000, 10. Berarti dia berpuasa 10 hari. Ya, 10 hari. Karena nilainya 1 juta. Karena 1 juta itu bisa memberi makan 10 orang miskin. Nah, berarti dia berpuasa 10 hari. Baik. Ini jika dia membunuh hewan kurban, hewan buruan ya. Ya. Yang poin 285, wa amma damul mut'ati wal qiran. Adapun denda bagi orang pelaku haji tamattu atau dan haji qiran, fayajibu fihima ma yujzi'u bihi ma yujzi'u fil udhiyah. Ana ulangi. Amma damul mut'ati wal qiran. Adapun denda bagi pelaku haji tamattu dan qiran, fayajibu fihima, maka dia harus apa harus dilakukan? Mayujzi'u fil udhiyah. Apa yang sah dilakukan untuk berkorban ya. Jadi begini. Denda pelaku haji tamattu atau haji qiran, yaitu dendanya hewan kurban, yang mana hewan kurban ini biasa disembelih ketika haji. Ya, biasanya apa? Ya kambing atau onta ya kan, atau sapi. Ya. Kalau orangnya pelaku haji tamattu atau qiran, maka dia wajib membayar di kedua ini, salah satunya mut'ah atau qiran, apa yang biasa disembelih ketika haji. Itu saja. Tayyib. 286, fa illam yajid soma asyrata ayyam. Seandainya dia tidak mendapati atau tidak memiliki hewan kurban ya, hewan kurban, soma asyrata ayyam, maka dia harus berpuasa 10 hari. Fa illam yajid soma asyrata ayyamin, ya maka dia harus berpuasa selama 10 hari. Salah satan fil haji, 3 hari di dalam haji ya, selama haji. Wa yajuzu an yasuma ayyama tasyrik anha, dan dia boleh berpuasa di hari-hari tasyrik ya, sebagai ganti dari 10 ini. Wa sab'atan idza raja'a, dan 7 hari ketika dia pulang ya, jika dia pulang ke rumahnya. Dari 3 harinya di Mekah ya ketika haji, dan boleh dia berpuasa ketika hari tasyrik. Padahal di hari tasyrik itu afdalnya kan tidak berpuasa, karena hari untuk makan-makan ya kan. Tapi bagi pelaku haji, dia berboleh berpuasa di hari tasyrik 3 hari untuk bayar puasanya, dan sisanya 7 harinya di rumahnya ketika dia telah pulang ya ke kampungnya. Baik. Poin 287, wa kadzalika hukmu, dan begitu juga dengan hukum, wa kadzalika hukmu, begitu juga hukum. Yang pertama, man taraka wajiban, orang yang meninggalkan yang wajib. Yang kedua, au wajabat alaihil fidyatu limubasyarah ya. Begitu juga hukum orang yang meninggalkan yang wajib dalam haji. Apa dendanya? Atau
orang yang wajib baginya membayar fidyah limubasyarah karena dia bercumbu dengan istrinya, ya. Baik. Maka hukumnya sama, yaitu membayar dam, ya. Baik. Poin 288. Wa kullu hadyin au it'amin yata'allaqu bi haramin au ihramin. Nah, sekarang kita membahas makanan yang diberikan kepada fakir miskin tadi, ya, atau makanan yang diberikan kepada miskin atau hewan kurban yang harus kita bayar tadi ketika haji sebagai denda, itu diberikan ke siapa? Ya, diberikan ke siapa atau disembelih di mana? Nah, di sini pembahasannya. Baik. Di sini pembahasannya. Wa kullu hadiyin, setiap dan semua hewan kurban, ya, au it'amin atau pemberian makanan, ya ta'allaku bi haramin yang berkaitan dengan haram atau ihram, ya. Fali masakinil haram, maka untuk orang miskin di tanah haram, min muqimin wa ufuqiyyin, ya, baik itu orang yang mukim atau orang musafir. Jadi untuk orang miskin yang ada di haram, bukan orang miskin yang ada di luar haram, ya, baik itu orang penduduk asli atau bukan, ya, baik itu orang penduduk asli haram atau bukan, yang penting bukan orang-orang miskin yang ada di haram, seperti itu. Taib. Yang 289, wa yujzi'u as-saumu bikulli makan, dan sah puasa di mana saja, bikulli makan, di setiap tempat. Artinya kalau kita bayar dendanya berupa puasa sebagai kafarat, maka puasanya boleh di mana saja, tidak mesti di haram atau di Mekah. Tapi kalau kita membayar makanan, menebus makanan atau menyembelih hewan yang berupa denda, maka harus dilaksanakan di haram untuk orang-orang penduduk haram, ya, baik penduduk asli atau pendatang. Baik. Yang poin 290, wadamun nusuki kal mut'ati wal qirani wal hadi al mustahab ya'kulu minhu wa yuhdi wa yatasaddaq, ya. Adapun denda manasik seperti mut'ah atau tamattu atau qiran atau hewan kurban yang disembelih karena sunnah, ya, karena keinginannya saja, ya'kulu minhu wa yuhdi wa yatasaddaq, maka dia boleh memakan darinya atau memberi hadiah atau memberi sedekah. Ini berkaitan dengan hewan yang mana hewan itu merupakan denda, ya, denda dari haji tamattu atau haji qiran, atau hewan kurban yang dia sembelih karena memang ingin kurban saja di situ, ya, maka dia boleh makan, boleh memberikan hadiah dari situ atau memberikan sedekah dari hewan kurban itu, hewan yang disembelih itu. Tapi lain halnya dengan yang 291 ini. Poin 291, wadamul wajibu li fi'lil mahdhur, adapun denda yang wajib dilakukan karena melaksanakan hal yang dilarang. Wadamul wajibu li fi'lil mahdhur, ya, hewan kurban yang disembelih, ya, yang disembelih karena melaksanakan perbuatan yang dilarang, au tarkil wajib, atau karena meninggalkan hal yang wajib, wa yusamma dama jabron, maka disebut juga dengan denda jabron atau jubron, la ya'kulu minhu syai'an, maka dia tidak boleh memakan dari hewan kurban itu sedikit pun, bal yatasaddaq bi jami'ihi, akan tetapi dia harus bersedekah semuanya, menyedekahkan semuanya, bi jami'i, semuanya, li'annahu yujri majral kafarat, karena dam tadi, ya, hewan kurban sebagai denda tadi itu diberlakukan sebagaimana perlakuan kafarat. Kafarat itu denda, ya, penghapus, ya. Kalau kita bayar kafarat itu nggak boleh kita makan dari situ, ya. Paham bedanya, ya? Tapi mungkin sampai di sini dulu. Insyaallah nanti kita bahas syurut tawaf mutlaqan. Kalau ada yang bertanya silakan bertanya di grup, dan tugasnya adalah menuliskan poin tadi dengan bahasa Arab beserta harokatnya, ya, kirimkan ke ana seperti biasa lewat email. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.